Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur hadirat Allah taala yang telah mengumpulkan kita dalam satu majelis yang mulia, majelis untuk saling mengingatkan bekal akhirat. Hari ini manusia berkumpul juga di timur, di barat, di utara, di selatan, di kota maupun di desa. Tapi saling ingatkan bekal kehidupan dunia. Padahal untuk perkara dunia ini Allah Subhanahu wa taala telah jamin. Yang tidak dijamin oleh Allah taala adalah perkara akhirat. Allah taala dalam hadis qudsi telah sampaikan, "Khalaqtuka lil ibad, fala tal'ab." Aku ciptakan kalian itu untuk ibadah. Jangan main-main. Aku ciptakan itu kalian untuk sholat, untuk zikir, untuk baca Quran, untuk silaturahim satu sama lain, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, pergi haji. Itu jangan main-main. Wa qasamtu laka rizqa. Aku jamin rizki kamu. Fala tat'ab. Jangan capek-capek. Untuk urusan rizki Allah Ta'ala tidak inginkan kita ini capek. Untuk urusan rizki Allah Ta'ala tidak inginkan kita ini berkeringat, bertungkus lumus. Yang Allah inginkan kita ini berkeringat, bertungkus lumus adalah untuk perkara agama. Tapi hari ini terbalik. Untuk perkara dunia ini kita ini bertungkus lumus, capek-capek, berkeringat siang dan malam, lembur-lembur. Tapi untuk perkara agama ini kita main-main. Sehingga kebahagiaan yang kita cita-citakan tidak datang. Padahal kalau kita tanya setiap orang, kaum lelaki, kaum wanita, apa yang dia cari dalam kehidupan? Pengen bahagia. Duit banyak tapi tidak bahagia, apa gunanya? Udah tidak punya duit, tidak bahagia pula, kesian betul. Jadi semua orang tuh ingin bahagia. Dan sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala, bahagia itu dalam amal agama. Laki-laki amalkan agama, dia akan bahagia. Perempuan amalkan agama, dia akan bahagia. Orang tinggal di kota, amalkan agama, dia akan bahagia. Tinggal di desa, amalkan agama, dia akan bahagia. Jadi alat bahagia itu namanya agama. Sebagaimana orang ingin mendapatkan mangga, ada alatnya, namanya penjolok. Apa namanya? Gantal. Gantal, galah untuk mendapatkan mangga. Itu alatnya namanya gantal. Untuk mendapatkan ikan namanya pancing atau jala. Itu ada alatnya. Nah, untuk mendapatkan bahagia itu ada alatnya. Namanya agama. Hadirin yang mulia, seluruh nabi-nabi alaihissalam ini membawa alat ini kepada manusia agar hidupnya bahagia. Namanya agama. Dari Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, hingga yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa adalah agama. Agar manusia ini bahagia. Kalau tidak ada agama, walaupun harta bertumpuk-tumpuk, rumah bertingkat-tingkat, mobil mengkilap-kilap, tidak bakal bahagia.
Dan agama ini perkara yang mudah. Ad-dinu yusru. Agama ini mudah. Orang hari ini salah paham dikira agama ini susah. Tidak. Agama ini mudah. Kalau orang dagang itu memerlukan modal, memerlukan tempat, memerlukan waktu. Tapi agama, seluruh modalnya ada pada diri manusia itu sendiri. Ketika seseorang ingin mengamalkan agama, dimanapun dia berada, apapun keadaannya, bahkan walaupun matanya tertutup, walaupun telinganya tertutup, walaupun mulutnya tertutup, bahkan walaupun lidahnya keluh, di dalam hati dia ucapkan Allah, itu agama. Dalam hati dia ucapkan subhanallah, itu agama. Dalam hati dia ucapkan la ilaha illallah, itu agama. Nabi Sulaiman alaihissalam terbang bersama pasukannya menaiki singgasananya yang diterbangkan oleh angin, dikawal oleh burung-burung, dan diiringi pasukan dari kalangan jin dan manusia. Inspeksi kerajaan lewat di sebuah lahan pertanian. Tiba-tiba ada seorang petani menengok ke atas, kagum melihat betapa dahsyatnya sebuah pesawat yang mengangkut ribuan manusia, diiringi oleh burung-burung, dinaungi. Maka petani mengucapkan subhanallah. Langsung berhenti pesawatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Berhenti pesawat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian memberitahu kepada petani ini bahwa ucapan kamu itu lebih berharga daripada kerajaan Sulaiman bin Daud alaihissalam. Sebab ucapan kamu ini menembus 7 lapis langit dan bumi, bahkan berkekalan sampai hari kiamat. Tetapi kerajaan Sulaiman bin Daud akan punah, hilang tanpa bekas. Dan itu terbukti. Kerajaan Sulaiman alaihissalam sudah tidak ada. Singgasananya sudah tidak ada. Tongkatnya sudah tidak ada. Tapi pahala ucapan subhanallah berkekalan hingga hari kiamat. Inilah maksud hadirin dan hadirat, ibu-ibu dikeluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya jangan sampai terputus daripada zikrullah, agar lisannya senantiasa basah dengan zikrullah, agar tingkah lakunya senantiasa diiringi dengan kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah taala Maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya selembar daun di tengah hutan belantara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha.
sebutir pasir yang bergeser di tepi laut. Ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari sebutir debu hingga gunung yang tinggi Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari seteter air sampai lautan yang luas Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari semut yang kecil sampai Jibril alaihissalam Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Manusia tidak menciptakan apa-apa. Manusia mengolah apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebenarnya tidak mampu berbuat apa-apa. Manusia melihat karena diperlihatkan oleh Allah taala. Manusia mendengar karena diperdengarkan oleh Allah taala. Manusia bisa berjalan karena diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran atas perkara ini yang hari ini manusia lupa. Dia pikir dia melihat sendiri, dia mendengar sendiri, dia berbicara dengan sendirinya, dia berjalan dengan sendirinya. Tidak. Manusia ini makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang dikatakan oleh seluruh nabi-nabi alaihissalam. Dan perkataan inilah yang disampaikan oleh baginda SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Dan sahabat memahami apabila menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya jadi mudah. Semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, yakni semakin menjauh dari sistem Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya semakin susah. Seperti orang naik mobil, semakin pasrah dia naikkan badannya, dia naikkan kakinya, dia duduk dengan seluruh anggota badannya di dalam mobil, menyerah sepenuhnya ke dalam mobil, maka dia akan nyaman. Tapi kalau ada orang yang separuh badannya masuk, kepalanya masuk, badannya di luar, kakinya di luar, mobilnya mau belok, kakinya ikut-ikut belok-belokkan, itu penuh penderitaan. Lewat jembatan bisa nyangkut. Hari ini manusia kenapa menderita? Karena tidak menyerahkan dirinya dalam sistem yang telah dibangun dan telah ditunjukkan oleh mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau ingin bahagia udah ikut sistem yang dibangun Rasulullah sallallahu. Ikut cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu. Cara makan yang diajarkan Rasulullah ikut. Cara minum yang diajarkan Rasulullah sallallahu ikut. Dan mengikutnya kita kepada Rasulullah itu dengan niat yang betul, maka bernilai ibadah. Yahudi nanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Ali, orang Yahudi ini ibadah setiap hari Sabtu. Orang Nasrani ibadah setiap hari Ahad, setiap hari Minggu. Kamu ini ibadahnya hari apa? Sayyidina Ali menjawab, kami ini ibadah 7 hari dalam seminggu, 24 jam setiap hari. Maka Yahudi ini mau pingsan mendengarkan itu. Apa kamu tidak makan? Apa kamu tidak minum? Apa kamu tidak jumpa istri? Maka Sayyidina Ali menjawab, kami makan, kami minum, kami jumpa istri. Tetapi apa-apa yang kami lakukan mengikut kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kami, maka semua bernilai ibadah. Makan bernilai ibadah, minum bernilai ibadah, dagang di pasar bernilai ibadah, anjat pohon bernilai ibadah. Semua apa yang kami lakukan apabila ikut yang diajarkan Rasulullah SAW, maka bernilai ibadah. Hari ini
Orang salah paham. Dikira ibadah itu hanya sholat, hanya zikir, hanya baca Quran. Tidak. Ibadah ini semua diajarkan Rasulullah SAW, ikut dengan niat yang betul, maka itu ibadah. Dalam minum saja itu ada 6 sunnah. Minum 6 sunnah. Sedangkan satu sunnah nilainya 100 syahid. Nabi SAW bersabda, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku di tengah umat yang fasad, baginya 100 syahid. 100 syahid untuk setiap sunnah. Jadi dalam minum itu ada 600 pahala syahid. Pertama, pegang gelas dengan tangan kanan. Itu pahalanya sudah 100 syahid. Yang kedua, duduk 200. Yang ketiga, lihat. Ini air apa bensin. Kalau salah-salah tuh bisa minum bensin. Lihat, gunakan mata 300. Yang keempat, ucap bismillah ketika minum. Yang kelima, bertahap, jangan satu gelas langsung dihabiskan. Minumnya bertahap. Kemudian yang keenam, ucap alhamdulillah. 600 pahala syahid menanti kita dalam minum. Berapa dalam makan, berapa dalam berjalan, berapa dalam berpakaian. Itu setiap saat 24 jamnya ada. Dan itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Itulah sistem, itulah cara yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Sehingga mendatangkan kebahagiaan. Ada orang di Amerika. Ini Masyaikh pertama kali ke Amerika sekitar tahun 62. Baik Abdul Razak waktu itu dia di Amerika dari Bangladesh. Dia tidak kenal tabligh. Tapi sampai di sana, Masyaikh dari Pakistan minta Baik Abdul Razak ini sebagai dalil. Mahasiswa masih muda, diongkosin, dia mau saja terpindah dari satu negara ke negara yang lain. Maka mereka naik bus. Bus di Amerika nih, bus besar, luas, panjang, menempuh jalan tol ribuan kilo. Ada rest area. Mereka mampir untuk istirahat, makan, dan sebagainya. Pada waktu tiba di rest area itu, mereka mau sholat. Mereka tidak buru-buru cari makan. Mereka memperhatikan bagaimana waktu sholat ini dapat dijaga dengan baik. Maka mereka pertama-tama pergi ke toilet, berwudu di sana. Kemudian mereka membentangkan tikar. Ada sepasang suami istri memperhatikan. Ini Pak jenggot-jenggot ini aneh sekali. Basah semua wajahnya, bahkan tangannya juga basah. Kemudian sekarang dia membentangkan tikar. Suami istri saling pandang memandang. Ada apa mereka ini? Ternyata satu orang berdiri mengumandangkan sebuah lagu yang sangat aneh. Belum pernah mereka mendengar lagu itu.
Lagu rock bukan, lagu jazz bukan, pop bukan, keroncong bukan, lagu Sunda bukan. Mereka saling pandang memandang, ini jenis lagu apa ini? Do you know? No, ini apa ini? Nggak pernah saya mendengar lagu ini. Udah dibiarin aja. Kemudian setelah itu satu orang maju ke depan, 6 orang di belakang. Mereka saling memandang lagi. Ada apa lagi? Tadi memandangkan lagu, sekarang satu di depan, 6 di belakang. Yang di depan angkat kedua tangan, kemudian meletakkan di dada. Di belakang 6 orang itu juga angkat kedua tangan, letakkan di dada. Tidak lama kemudian mereka yang di depan itu memegang lututnya, di belakang juga pegang lutut. Gak lama yang di depan itu cium lantai, yang di belakang juga cium lantai semua. Maka suami istri pandang memandang lain, ini jenis senam apa lagi mereka? Wah, mereka ini jadi makan tidak sedap karena pemandangan yang sangat aneh. Sudah mendengarkan lagu yang asing, sekarang ada jenis gerakan senam, tidak sama dengan karate, tidak sama dengan taekwondo, tidak sama juga gerakannya dengan tinju. Jadi mereka memandang sampai selesai. Ketika yang di depan mengkol kanan kepalanya, di belakang juga mengkol kanan. Depan mengkol kiri, belakang juga mengkol kiri. Tidak lama kemudian mereka angkat tangan, kemudian bubar. Satu orang menaruh nampan, kemudian 2 nampan diisi. Di situ ada makanan-makanan diletakkan. Kemudian mereka ada dalam satu nampan itu 3 orang, satu nampan lagi 4 orang. Jadi mereka mulai mau makan. Mereka tidak makan di meja, mereka makan di bawah. Dan mereka tidak pakai sendok, mereka pakai tangan. Ini sepasang suami istri sudah tidak tahan. Mereka segera mendekat. Mereka bertanya, apa yang kalian lakukan? What are you doing? Kami mau makan, kata. Loh, mana sendoknya, mana garpunya, mana gergajinya, mana linggisnya? Orang Amerika tuh makan semua pakai. Kami makan pakai tangan. Loh, pakai tangan di atas piring yang sama, apa tidak jijik? Itu ada di antara jemaah itu dokter ahli gizi. Dia ingin menerangkan bahwa di dalam tangan kita ini ada namanya enzim. Apabila makanan disentuh dengan tangan, maka akan mempercepat pencernaan. Tetapi Amir tidak izinkan. Saya akan jelaskan, kata Amir. Maka Amir jemaah menjelaskan, wahai saudara, dengarkan baik-baik. Cara makan seperti ini adalah cara makan yang diajarkan oleh junjungan kami, Nabi kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya cara makan sunnah. Orang yang makan dengan cara seperti ini, di atas talam yang sama, di atas piring yang sama, maka Allah akan satukan hatinya. Kalau orang Kamboja bilang nih beng beng pek pek, makan-makan, jalan-jalan. Orang Filipina katakan makain-kain maglakat-glakat. Ini baru pulang dari Filipina, jadi sedikit ada bahasa Filipina. Orang yang makan dengan cara seperti ini, maka dia akan satu hati. Yang tadinya musuhan akan berkasih sayang. Suami istri makan seperti ini, maka suami istri ini akan berkasih sayang. Pengurus masjid makan seperti ini, pengurus masjid akan berkasih sayang.
Para menteri dengan gubernur makan seperti ini, maka gubernur dengan menteri akan kasih sayang. Siapa saja yang makan dengan cara seperti ini akan berkasih sayang. Suami istri ini saling memandang. Mereka merasa tersinggung karena mereka tahu keadaan mereka ini tiap hari berantem, piring melayang, gelas melayang. Sudahlah, mereka tinggalkan orang ini. Tetapi dalam hati mereka ini mungkin ada baiknya, mungkin ada benarnya. Ini orang asing, mungkin mendatangkan ilmu buat kita. Tidak lama kemudian klakson bus berbunyi, mereka pun naik balik ke bus, lanjutkan perjalanan. Ternyata mereka turun di kota yang sama. Kemudian jemaah menghilang entah kemana, suami istri ini pun hilang entah kemana. Tapi sebulan kemudian suami istri ketemu mereka di taman, lagi jaulah taklim mungkin. Maka suami istri langsung ngejar jamaah ini. Tuan, siapa? Ada apa? Masih ingat Tuan sebulan lalu kita ketemu dalam bus? Oh iya, ada apa Tuan? Saya ingin mengikuti agama Tuan. Loh, kenapa? Terus terang kami ini suami istri. Siang malam berantem terus. Piring terbang terus ada di rumah kami. Gelas pecah berantakan terus di rumah kami. Maka kami mencoba resep yang Tuhan katakan. Siapa yang makan bersama, maka akan ada kasih sayang. Kami praktekkan di rumah. Sekarang saya merasa semakin cinta kepada istri, istri juga semakin sayang kepada saya. Dan selama sebulan ini kami tidak pernah berantem lagi. Maka itu saya mengakui bahwa agama yang Tuhan bawa ini pasti benar. Karena itu tolong bawalah saya gimana caranya supaya saya bisa ikut agama Tuhan. Subhanallah. Mengamalkan sunnah di pinggir jalan, orang dapat hidayah. Hari ini orang meninggalkan sunnah dalam masjid, sehingga orang ini jauh daripada hidayah. Inilah agama. Maka kita ini jangan meremehkan setiap amal sunnah. Terutama ibu-ibu. Ketika mau masak, ketika mau mencuci, ketika menyapu, semua ada amalan sunnahnya. Dan itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Dan kalau amal sunnah ini kita buat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki, berkahkan rezeki. Allah Ta'ala akan berikan keberkahan di dalam butiran-butiran beras yang ibu-ibu masak. Kalau ibu-ibu masak itu dibaca subhanallah, alhamdulillah, maka nur daripada zikirnya ibu itu akan dimakan oleh suami, dimakan oleh anak, sehingga suami dan anak juga ada kekuatan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ibu-ibu masak sambil putar lagu dangdut, maka nur lagu dangdut itu juga akan sampai kepada butir-butiran beras, dan ada kekuatan suaminya untuk joget-joget di atas panggung, untuk nonton layar tancap, untuk nyawer bidadari dan biduan. Coba perhatikan. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh suami, oleh anak di luar itu berdasarkan apa yang ibu-ibu beri makan di rumah. Maka kalau ibu-ibu ingin suaminya menjadi suami yang baik, menjadi yang soleh, menjadi ahli taat, maka suapi dia dengan nur kalamullah. Zikir waktu masak, begitu juga waktu mencuci pakaiannya. Berzikir kepada Allah, sehingga cahaya zikir itu akan menembus di benang-benang, di kancing-kancing bajunya, sehingga tidak ada kekuatan bagi dia untuk pergi ke tempat-tempat maksiat.
Tapi kalau mencuci sambil puter lagu disco, wah jangan heran suaminya pergi ke tempat-tempat diskotik, tempat-tempat maksiat. Inilah amal agama yang paling mudah dibuat. Dan semua itu bisa dibuat kalau kita ini memulai agama di rumah dengan ta'lim. Sumber hidupnya agama dalam rumah adalah ta'lim rumah. Malaikat-malaikat akan duduk di dalam rumah apabila mendengarkan kalamullah disebut-sebutkan. Apabila malaikat-malaikat memenuhi rumah kita, maka anggota keluarga akan ketularan sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat itu apa? Taat, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tapi kalau di rumah kita ini tidak ada taklim, yang ada adalah musik-musik, yang ada adalah benda-benda yang melalaikan, maka malaikat tidak akan datang. Kalau malaikat tidak ada di rumah, yang datang itu pasti setan. Kalau setan ada dalam rumah, maka pasti ahli rumah akan ketularan sifat setan. Apa sifat setan? Bangkang. Tidak taat kepada Allah. Makanya jangan heran azan berkumandang, tidak pergi ke masjid. Kenapa? Setan memang membangkang. Ketularan sifat-sifat setan. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat dan sahabiah radhiyallahu. Mereka di rumah menghidupkan amalan. Zaman sahabat ini tiap rumah jadi madrasah, tiap ibu jadi mudarrisah, tiap anak jadi murid, tiap ayah jadi mudir. Tidak ada TK, SD, SMP, SMA, tidak ada kuliahan. Sarjana apa itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, tidak ada. Para sahabat ini lulusan homeschooling semua. Sekolah rumah mereka. Lahir ulama-ulama besar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Mas'ud. Semuanya ini anak homeschooling. Menjadi hafizah, alim, da'i. Ibunya yang ngajari. Mereka taklimnya sungguh-sungguh. Mereka bicaranya kebesaran Allah. Kalau ini dibuat di rumah kita, maka Allah akan berikan keberkahan. Dan kalau keberkahan ada dalam rumah, sebagaimana Nabi SAW satu hari, ada pengemis datang. Pengemis ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah keliling tidak dapat apa-apa. Rasulullah juga hari itu gak punya makanan. Dia punya baju yang sedang digantung gak dipakai. Kata Rasulullah kepada Aisyah, Aisyah, baju itu kasih dia. Maka betapa gembiranya pengemis ini. Tapi yang dia perlukan tuh makanan, bukan baju. Baju gak bisa dimakan. Maka dia pergi ke pasar melelang bajunya Rasulullah SAW. Siapa yang mau membeli baju Rasulullah SAW dengan harga yang termahal, aku akan jual. Orang periksa benar, ini bajunya Rasulullah. Orang kenal bajunya Rasulullah SAW. Ini benar baju Rasulullah. Maka satu orang menawar, yang lain tawar lebih tinggi, yang lain lagi menawar lebih tinggi. Setiap orang berusaha mendapatkan dengan penawaran tertinggi. Ada satu orang buta, orang kaya raya. Dia bilang kepada hamba sahayanya, kamu pergi menawar baju itu. Berapapun harganya yang tertinggi, kamu harus berusaha mendapatkannya. Kalau kamu berhasil mendapatkan baju itu, maka saya merdekakan kamu. Maka hamba saya ini pergi ke pasar. Setiap orang yang menawar, dia tawar lebih tinggi lagi. Setiap orang menawar, dia tawar lebih tinggi lagi. Orang-orang pada heran. Akhirnya semua menyerah.
Akhirnya baju itu berhasil dibawa pulang oleh hamba sahaya. Kemudian majikannya mengatakan, sekarang saya merdekakan kamu. Betapa gembiranya majikan ini mendapatkan baju Rasulullah SAW. Maka dia mencium baju Rasulullah SAW. Dia menghirup wanginya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkahan baju yang mulia Rasulullah SAW, kembalikanlah penglihatanku. Maka tiba-tiba saat itu juga matanya bisa melihat lagi. Maka dengan gembira dia segera berjalan menuju ke rumah Rasulullah SAW. Tidak pakai tongkat lagi, tidak pakai dituntun lagi. Dia berjalan sendiri, mengetok pintu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah mendapatkan baju engkau, dan kini aku telah mendapatkan keberkahannya. Sekarang aku kembalikan kepada engkau. Maka Rasulullah SAW tertawa mendapatkan kembali bajunya. Orang ini disuruh pulang, kemudian dia ngomong kepada Aisyah, wahai Aisyah, lihatlah baju ini. Dengan keberkahannya, orang miskin telah menjadi kaya. Pengemis tadi telah dapat duit banyak dengan melelang baju Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, hamba saya telah merdeka. Untuk memerdekakan hamba saya itu harganya itu puluhan juta. Kalau hamba saya masih muda dan kuat, bisa harganya ratusan juta. Dan ini hamba saya telah merdeka dengan keberkahan baju ini. Kemudian yang ketiga, ini orang buta telah melihat kembali. Kemudian yang keempat, baju ini kembali lagi kepada kita. Betapa barokahnya. Sunnah Rasulullah SAW ini penuh dengan keberkahan. Kenapa hari ini orang letih? Karena meninggalkan amal sunnah Rasulullah SAW. Kenapa orang hari ini berantem? Karena meninggalkan amal sunnah Rasulullah SAW. Kenapa orang hari ini jauh daripada hidayah? Karena meninggalkan amal sunnah Rasulullah SAW. Karena itu keluar yang Allah Subhanahu wa ta'ala, latihannya adalah latihan amal sunnah. Kalau kita buat amal ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala menjamin, wa qasamtu laka rizqa fala tat'ab. Aku jamin rizki kamu, jangan capek-capek. Orang yang menjaga sunnah-sunnah Rasulullah itu hidupnya tidak capek. Hatinya bahagia, tapi rizkinya tetap melimpah. Karena jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang main-main dalam perkara agama, hidupnya capek, tidak datang kebahagiaan. Maka hadirin dan hadir yang mulia, kita ini belajar keluar yang Allah Ta'ala untuk latihan perkara ini. Kita besok mungkin ada jamaah kes dari sini, silahkan ditentu dari sekarang hingga hari Senin bisa musyawarah langsung ke markas untuk diberangkatkan. Supaya apa? Latihan mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Hidupkan sunnah 24 jam. Ini yang akan mendatangkan kebahagiaan. Lelaki bahagia, perempuan bahagia, orang kota bahagia, orang desa bahagia. Hanya apabila dia ikut sunnah Rasulullah SAW. Silakan Rasul. Cambiabei.